Mati? Jangan khawatir. Tidak mungkin. Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, dan Yang Feiyan mengira Lin Tian menenangkan dirinya sendiri, jadi dia berkata, "Oke, berhenti bicara, bagaimanapun, kita semua harus mati." "Kamu sepertinya tidak takut mati?" Lin Tian bertanya setelah melihat Yang Feiyan begitu acuh tak acuh. Yang Feiyan menghela nafas, "Saya telah bertarung dengan Liga Tiangu selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang berhasil. Lebih baik mati." "Hasil? Apa yang ingin Anda capai? Dan mengapa Anda melawan aliansi surga dan zaman kuno?" Lin Tian mengambil kesempatan untuk berbicara dengannya. Yang Feiyan tahu bahwa dia akan mati, jadi dia mengobrol dengan Lin Tian. "Saya dulu adalah anggota aliansi kuno, tetapi hari-hari ini setelah aliansi kuno menghancurkan aliansi kami, itu membunuh banyak orang. Tentu saja, aku bersumpah bahwa aku akan bertarung dengan aliansi kuno sampai akhir, tapi aku tidak terampil seperti manusia." Yang Feiyan menghela nafas. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. Yang Feiyan tidak mengerti, "Apa yang kamu tertawakan? Hargai maksudmu." Lin Tian berkata dengan ringan, dan Yang Feiyan mengira Lin Tian sedang menyikat dirinya sendiri. Tetapi ketika para penonton melihat bahwa keduanya berbicara dan tertawa, mereka bercanda, keduanya tidak akan mengucapkan selamat tinggal sebelum mereka mati, bukan? "Jika itu aku akan kembali ke aliansi kuno. Mengapa saya harus dilempar sampai mati? Tidak juga. Berapa banyak orang yang bisa menahan rasa sakit karena menakut-nakuti darah?" Niulong di tepi kursi sedang tersenyum pada Lin Tian. "Apa kau tidak gila, nak? Ayo, ada kegilaan yang berkelanjutan. Nilai Anda hilang." Lin Tian mendengar bahwa Niu lama memikirkan sesuatu, mata dingin melintas, dan tiba-tiba rotan muncul dari Niu panjang. Niu Long tidak menyangka ada rotan di tubuhnya, dan sepertinya rotan itu sudah ada di tubuhnya selama beberapa waktu. Ini membuat Niu takut kehilangan mukanya. "Tuan, bantu aku." Aliran udara bertiup keluar dari kursi sedan, mencoba menyingkirkan rotan, tetapi rotan telah terintegrasi dengan Niu Long terlalu lama. Selain itu, Niu Long telah terluka sebelumnya dan belum pulih. Niu Long tidak bisa menahan sama sekali, jadi dia hanya bisa melihat rotan melahap dirinya sendiri. "Ah!" Niu lama berteriak sampai akhirnya dia meninggalkan tubuh, sementara jiwa meninggalkan jalan napas. Kamu telah menghancurkan tubuhku. Aku tidak hanya akan menghancurkan tubuhmu, tetapi juga jiwamu." Mata Lin Tian berkedip dingin, dan kilatan kematian muncul. Niu Long terkejut dan berteriak ke kursi sedan, "Tuan, cepatlah, biarkan kumbang bekas luka menyerang." Orang-orang di kursi sedan secara alami berencana untuk melakukannya, tetapi Lin Tian dan Yang Feiyan baik-baik saja. Secara khusus, Yang Feiyan mengira dia akan mati, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada ekspresi aneh di tubuhnya setelah serangan itu. "Aneh, bagaimana mungkin aku tidak merasakannya?" Para penonton ingin melihat permainan yang bagus. Mereka bisa melihat bahwa kumbang bekas luka itu tidak berfungsi. Mereka saling memandang. Niu Long sangat ketakutan sehingga dia bertanya kepada kursi sedan, "Tuan, apakah ada yang salah?" "Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin." Orang-orang di kursi sedan terkejut, dan Lin Tian menepuk bahu Yang Feiyan dengan satu tangan, lalu mengulurkan tangannya. Orang-orang melihat beberapa kumbang emas di telapak tangan Lin Tian, tetapi mereka berdiri diam seolah-olah tidak dikendalikan oleh orang-orang di kursi sedan. Apa yang telah kamu lakukan pada mereka?" Pria kursi sedan itu segera mengetahui pertanyaan seperti apa. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Yang Feiyan sangat gembira. Bisakah kamu menangkap serangga?" "Menangkap serangga? Ya, saya pernah mendengar bahwa ada sejenis biarawan di dunia ini yang dapat menangkap serangga dengan tangan kosong dan membiarkan mereka membudidayakannya. Mereka sama sekali tidak bisa berurusan dengan biarawan semacam itu." Yang Feiyan berkata dengan penuh semangat. Lin Tian, tentu saja, bukanlah orang yang dia bicarakan. Namun, Lin Tian bisa menjebak binatang. Serangga ini juga sejenis binatang buas. Dia dapat dengan mudah mengendalikan mereka. Tetapi orang-orang yang ada di sana tidak tahu, bahkan aliansi kuno pun tidak. Sebaliknya, pria kursi sedan itu bertanya, tetapi Lin Tian tidak menganggapnya serius dan membuang tangannya. Serangga-serangga itu segera melekat pada aliansi kuno selama beberapa hari, dan orang-orang itu tersedot darah dalam sekejap, dan berteriak. Semua penonton ketakutan. Niu lama tergagap, "Tuan, ada apa?" Semakin banyak orang di kursi sedan merasa bahwa Lin Tian tidak sederhana dan kemudian berkata dengan dingin, "Nak, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menyerah. Aku akan memberimu kesempatan ini." Lin Tian tersenyum. "Anak baik, kenapa kamu tidak bisa menjadi raja racunku?" Lin Tian tersenyum. "Sekarang, mereka yang tidak ingin mati akan pergi. Jika mereka ingin mati, mereka akan tinggal." Para penonton itu mengira Lin Tian sedang bercanda, sementara Yang Feiyan mengira Lin Tian keren dan bahkan tertawa dan berkata, "Meskipun kata-katamu terlihat palsu, itu keren." "Salah? Ya, bisakah kamu benar-benar membunuh semua orang ini?" "Jangan naif. Tidak mungkin," kata Yang Feiyan sambil tersenyum. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara.
Yang Feiyan mengira Lin Tian mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia tidak yakin. Sebaliknya, orang-orang di kursi sedan memerintahkan, tatanan aliansi surga dan zaman kuno. Iya. Pada saat ini, banyak orang maju, dan orang-orang di kursi sedan bersenandung, Anda paling-paling adalah beberapa orang, saya memiliki ratusan ahli, saya tidak percaya Anda dapat menanggung serangan kolektif mereka. Selesai mengatakan, bahwa ratusan ahli, satu persatu melepaskan nafas yang kuat, bahkan para penonton, takut untuk mundur ke satu sisi. Beberapa orang juga berseru, orang-orang dari aliansi kuno hari ini tidak sederhana. Tidak. Masing-masing memiliki sihir yang kuat, dan bakat yang kuat. Kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Kalau saja kamu bisa memasuki aliansi surga dan zaman kuno seumur hidupmu. Saat ini, banyak orang menantikan aliansi Tianghu, tetapi aliansi Tianghu sangat ketat, jadi orang-orang ini hanya bisa menatap ke sana. Namun ide tersebut diubah oleh Lin Tian dalam waktu singkat. Ketika ratusan orang itu merapal mantra yang tak terhitung jumlahnya, Lin Tian meraih Yang Feiyan dan mundur beberapa langkah. Lalu tiba-tiba, arai berkedip di sekelilingnya. Kemudian bayangan Lin Tian dan Yang Feiyan berkedip di mana-mana. Semua orang yang hadir kaget, sedangkan orang-orang di kursi sedan kaget. Ini. Lin Tian berdiri di atas pohon, tetapi bayangannya bersinar di hutan sekitarnya. Ketika dia berbicara, dia berkata seolah-olah dia menggema, saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda semua ingin tinggal, jadi nikmati susunan ini. Ketika mereka mendengar ini, mereka terkejut dan berkata, ini benar-benar susunan. Orang-orang di kursi sedan segera bertanya kepada Niulong dan Guanshan, susunan apa ini? Aku tidak bisa melihatnya, kata Guanshan. Niulong juga ketakutan, bagaimana bisa ada susunan yang begitu aneh di dunia ini? Lin Tian memandang kerumunan sambil tersenyum. Apakah Anda ingin saya menjelaskan kepada Anda susunan apa itu? Orang-orang secara alami ingin tahu, jadi mereka melihat bayangan satu demi satu, dan Lin Tian menertawakan orang-orang ini, susunan 10.000 bayangan. Ketika kami mendengar ini, kami saling memandang, tetapi kami tidak mendengarnya, dan pria di kursi sedan bersenandung, wah, saya tidak peduli susunan apa yang saya miliki, saya menyarankan Anda untuk menyerah dengan cepat, atau Anda akan mati ketika kami memecahkan susunan. Putuskan garis? Hanya Anda? Jangan naif. Lin Tian mencibir, dan orang-orang kursi sedan bersenandung, segera membiarkan Niulong dan Guanshan menerobos. Niulong dan Guanshan tidak bisa melihat seperti apa formasi itu, jadi setelah mereka saling memandang, Niulong merasa malu kepada orang-orang di kursi sedan dan berkata, Tuan, kita tidak bisa menghancurkan formasi ini. Bagaimanapun, Niulong dan Guanshan, penyihir arai bintang 8 yang terkenal dari aliansi Tianghu, sedang terburu-buru. Jika mereka bahkan tidak bisa melihat, apalagi orang lain. Oleh karena itu, orang-orang di tempat kejadian langsung panik, dan orang-orang di kursi sedan memarahi, sampah, sekelompok sampah. Yang Feiyan, yang berada dalam kegelapan saat ini, menatap orang-orang di depannya dengan ekspresi terkejut. Kamu sangat kuat. Kamu telah membuat formasi seperti itu. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, sementara Yang Feiyan berbalik dan melihat Feng Aosuan dan Kaisar Ribuan dan bertanya, apakah kamu berhasil? Mereka menggelengkan kepala dan menunjuk ke Lin Tian. Yang Feiyan menatap Lin Tian dengan heran. Apakah kamu berhasil? Ada pertanyaan? Yang Feiyan tidak berani mengatur saluran, kamu adalah alam emas, bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan seperti itu? Kultivasi rendah tidak selalu berarti ketidakmampuan. Terlebih lagi, kultivasi saya benar-benar tidak rendah. Lin Tian memiliki 7 Yuan Bai. Dia penuh energi. Tapi di mata Yang Feiyan, Lin Tian berada di lingkungan emas. Tetapi bagaimana seseorang di lingkungan emas memiliki kemampuan yang begitu hebat? Luar biasa. Yang Feiyan menghela nafas ketika dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu, sementara Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, semua orang yang terperangkap berteriak, terutama beberapa Sanxiu berteriak, wah, kami di sini. Ya, ayo pergi. Mendengar teriakan orang-orang ini, Lin Tian menjawab dengan senyum aneh, saya baru saja memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya, dan sekarang Anda menginginkannya. Apakah ada hal yang begitu baik di dunia ini? Semua orang sedang terburu-buru, dan segera mulai menyesalinya. Beberapa orang berkata, wah, kami tidak punya mata sekarang. Ya, biarkan kami pergi. Ayo pergi. Saat ini, orang-orang ini benar-benar kehilangan kepercayaan diri yang baru saja mereka miliki. Yang mereka miliki hanyalah semua jenis doa. Saya harap Lin Tian bisa melepaskan mereka. Lin Tian berkata, satu kesempatan tidak cukup? Ketika orang-orang melihat penolakan Lin Tian, mereka harus mulai bergegas untuk keluar dari barisan. Tapi area ini seperti labirin. Mereka bergegas masuk dari satu tempat dan kemudian kembali ke publik. Mereka hanya berbalik. Ini bisa menakuti semua orang, bahkan ratusan ahli di Liga Tianghu juga terkejut. Orang-orang di kursi sedan bahkan lebih bermartabat dan berteriak, wah, apakah kamu benar-benar ingin melawan aliansi Tianghu kita? Benar? Tidak, aku akan memusnahkan aliansi.
Lin Tian tersenyum dalam kegelapan. Ketika mereka mendengar suara Lin Tian, mereka menarik napas, tetapi orang-orang di kursi sedan tidak bisa menahan tawa. Hapus. Hanya Anda? Apa? Tidak percaya. Jangan katakan hal sebesar aliansi surga dan zaman kuno kita. Bahkan sekarang, kita hanya terjebak di sini. Bisakah kamu menjadi ramuan emas kecil dan membunuh kami? Orang-orang di kursi sedan bersenandung. Oh, apakah menurut Anda susunan ini benar-benar sesederhana susunan mengantuk? Lin Tian tersenyum aneh. Kemudian mereka mendengar suara binatang buas, dan mereka bingung. Sampai beberapa ular berbisa, harimau dan burung keluar dari hutan, mereka takut untuk berjaga-jaga. Orang-orang di kursi sedan masih terobsesi dan tidak mengerti caranya, hanya sekelompok hewan beracun, apa masalahnya? Orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno didorong dan berteriak, bunuh! Wajah-wajah Sanxiu itu saling memandang sampai orang-orang di kursi sedan berkata kepada mereka, jika kamu ingin hidup, kamu bisa membunuh bersama kami. Mereka pikir itu benar, jadi mereka bertarung dengan binatang buas satu demi satu. Ketika Yang Feiyan, yang berada di dekat Lin Tian, melihat begitu banyak makhluk roh, seluruh pria itu sangat ingin berkata, saya benar-benar ingin keluar dan memperbaiki orang-orang itu bersama-sama. Jangan khawatir, akan ada kesempatan nanti. Lin Tian menenangkannya, dan Kaisar Ribuan di satu sisi berkata dengan rasa ingin tahu, Tuan, orang-orang ini tidak lemah, dan jumlah makhluk roh tidak cukup. Apakah tidak ada arai lain? Lin Tian mengeluarkan batu roh dan melemparkannya ke suatu tempat. Pada saat ini, susunan tersembunyi lainnya muncul, dan kemudian batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh di kepala orang-orang. Beberapa pembudidaya langsung hancur berkeping-keping, sementara beberapa orang kuat harus melawan makhluk roh yang tidak manusiawi ini dan menghadapi serangan susunan ini, yang sangat sulit sekaligus. Secara khusus, beberapa orang secara tidak sengaja digigit oleh makhluk roh, diracuni, dan juga dihancurkan oleh batu. Seluruh adegan berada dalam kekacauan. Jiwa Niulong bergetar dan melihat ke kursi sedan. Tuan, orang ini bukan manusia. Guanshan juga terlihat jelek, apakah kamu ingin melarikan diri? Guanshan kemudian mengeluarkan bendera pengasingan dan ingin pergi. Namun, pria di kursi sedan berkata, bagaimana orang-orang dari aliansi Tiangu bisa melarikan diri? Niulong tidak mau, tetapi dia hanya memiliki jiwanya. Jika dia terus berjuang di sini, hasilnya tidak akan lain hanyalah abu. Tetapi pada saat ini, gulungan perbaikan terbang keluar. Beberapa orang yang tidak memperhatikan diserap oleh gulungan perbaikan. Adegan itu bahkan lebih menjerit, dan Yang Feiyan terkejut setelah melihat, galak, buang-buang kultivasi mereka. Lin Tian sangat tenang, tetapi ketika Feng Xiujuan kembali, dia menyerang orang-orang dalam barisan dan berkata, jika Anda ingin hidup, bunuh orang-orang dari aliansi kuno, bunuh satu, dan saya akan membiarkannya keluar. Benarkah? Satu persatu, para tukang yang longgar itu terlihat seperti mereka melihat harapan dan tatapan. Aliansi surga dan zaman kuno tetap ada, dan orang-orang di kursi sedan berteriak, siapa yang berani melakukannya? Aku menginginkan hidupnya. Tetapi perbaikan yang longgar ini, satu persatu, tidak dapat mengurus begitu banyak untuk bertahan hidup. Kemudian orang-orang ini maju dan mengepung aliansi kuno. Selain itu, makhluk roh itu, di bawah kendali Lin Tian, hanya ditargetkan pada orang-orang dari aliansi Tiangu, membuat jumlah aliansi Tiangu berkurang tajam. Beberapa ratus orang terakhir, kurang dari 100, dikelilingi oleh sedan dan tampak jelek satu persatu. Niulong berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Saat ini, Guanshan memegang bendera Dundi dan ingin pergi, sementara orang-orang di kursi sedan melihat sekeliling ke jalan napas, nak, kamu memiliki keberanian untuk keluar. Jangan khawatir, aku akan keluar nanti. Lin Tian tersenyum. Orang-orang di kursi sedan kesal dan berteriak kepada Sanxiu itu, siapa yang bisa melakukannya lagi? Aku akan membuatnya mati. Tapi Sanxiu ini tidak bisa mendengarnya sama sekali, terutama dalam menghadapi ancaman arai dan makhluk roh ini, mereka lebih suka memilih untuk bertarung melawan orang-orang dari aliansi kuno akhir-akhir ini. Pria di kursi sedan berkata, oke. Maka saya tidak diterima. Pada saat itu, tiba-tiba, serangga merah terbang keluar dari kursi sedan, dan serangga ini sangat cepat dan menempel pada tubuh yang longgar. Awalnya, Sanxiu itu tidak tahu apa itu sampai seseorang berteriak, api memakan darah. Apa? Perbaikan yang tersebar di tempat kejadian kemudian terbakar satu persatu, dan api tidak dapat dipadamkan. Tidak hanya itu, satu persatu, seolah-olah diperas kering, terbakar sampai mati. Melihat ini, Yang Feiyan terkejut, ini. Api memakan darah. Begitu menyentuh tubuh manusia, itu akan berubah menjadi nyala api, dan kemudian akan membakar roh dan darah. Kaisar memperkenalkan satu persatu. Yang Feiyan dan yang lainnya terkejut satu persatu setelah mendengarkan ini, dan praktisi lepas dalam barisan itu terpecahkan. Orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno menghela nafas lega. Adapun orang-orang di kursi sedan, mereka mengeluarkan setumpuk serangga tersebut. Mereka yang dekat dengan binatang roh, satu persatu menjadi api. Niulong sangat senang, Tuan, Anda masih kuat. Guanshan juga menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas, ini sangat berbahaya.
Orang-orang di kursi sedan melihat kebarisan yang sudah damai dan mencibir. Bukankah kamu kuat, nak? Ayolah. Ayolah. Saya ingin melihat apakah Anda menempatkan lebih banyak hewan atau serangga. Tidakkah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya ada makhluk roh beracun dalam susunan ini? Lin Tian tertawa, dan pria di kursi sedan itu menatap, apa yang ingin kamu katakan? Pada saat ini, babak baru batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya datang dengan liar, dan orang-orang di kursi sedan berteriak, cepat, perbatasan pertahanan kain. Beberapa orang dari aliansi Tiangu segera memasang bendera putih. Ketika bendera-bendera ini dipadamkan, cahaya putih akan dilepaskan, dan cahaya putih akan bergabung bersama untuk membentuk perbatasan besar. Pesona ini seperti topeng aura pertahanan besar, satu persatu untuk menahan batu-batu besar yang jatuh di udara. Haha! Orang-orang di kursi sedan sangat senang, begitu juga Niu Long dan yang lainnya. Orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno memegang bendera dan gembira satu persatu, seolah-olah mereka tidak lagi takut pada susunan atau binatang roh apapun. Yang Fei Yan bertanya-tanya dalam kegelapan, orang-orang ini, mengapa kamu tidak menggunakan bendera ini sekarang? Hanya saat ini. Lin Tian menatap bendera dan berkata sambil tersenyum, bendera ini disebut bendera jahat hantu. Hanya ketika seseorang mati di sekitar, perbatasan yang kuat dapat terbentuk. Dan semakin banyak orang mati, semakin kuat perbatasannya. Yang Fei Yan terkejut. Apakah ada bendera yang aneh? Iya. Yang Fei Yan sangat tertekan sehingga dia berkata, San Xiu sudah mati, dan sebagian besar orang di aliansi Tiangu sudah mati. Bukankah ini enchantment tak terkalahkan? Tak terkalahkan? Di depanku, itu tidak ada. Lin Tian berkata, menatap Kaisar, bahwa semua orang, jangan keluar dari barisan. Iya. Ribuan berkat Kaisar, dan Lin Tian berjalan melewatinya, Yang Fei Yan khawatir, dia akan baik-baik saja? Jangan khawatir, tuanku. Aku tidak lebih buruk dari idolamu, Lindi. Kaisar tersenyum. Yang Fei Yan tertegun dan tidak tahu harus berkata apa, sementara Shen Qingyu menatap Siang Feng Aosuan. Tuan Feng, maukah Anda baik-baik saja? Dia sangat percaya diri, seharusnya tidak. Feng Aosuan tidak dapat memahami esensi Lin Tian. Dengan kepercayaan tuannya pada Lin Tian, dia hanya bisa percaya. Namun, pada saat ini, ketika aliansi kuno surga dalam barisan melihat Lin Tian, mereka semua tampak marah dan melotot. Mereka berharap mereka bisa mencabik-cabik Lin Tian. Orang-orang di kursi sedan mencibir, wah, kamu akhirnya mau keluar. Aku di sini untuk mematahkan bendera hantumu. Bendera hantu rusak. Konyol. Pria di kursi sedan tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah menurutmu itu bisa melawanku? Pada saat ini, Lin Tian meletakkan tangannya di perbatasan, dan kemudian penutup yang kuat bergetar di sana. Orang-orang di tenda berteriak satu persatu, nak, kamu adalah perbatasan emas, dan kamu ingin mendobrak perbatasan. Sebaiknya kau menyerah. Secara khusus, Niu Long berkata dengan bangga, wah, bendera Guisha telah menyerap kekuatan orang mati yang tak terhitung jumlahnya di sekitar, jadi sekarang perbatasan ini tidak lebih buruk dari susunan pertahanan bintang 9. Arai pertahanan bintang 9, bisa melawanku? Lin Tian tampaknya tertawa, tetapi Niu Lama berpikir Lin Tian bisa melakukannya, jadi dia menertawakannya. Wah, kamu tidak bisa melakukannya. Tidak ada gunanya. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian mengeluarkan piring giok dalam sekejap, dan yang disebut perbatasan yang dibuat oleh bendera hantu di depannya adalah awan mengambang. Tiba-tiba, perbatasan itu tampak tidak terlihat. Akhirnya, dengan suara, peng, perbatasan menghilang sepenuhnya. Orang-orang di dalam saling menatap, dan Lin Tian tersenyum pada mereka. Ayo, saya pikir Anda bisa membuat batas. Orang-orang itu terus menari bendera, tetapi pasukan di sekitarnya telah kelelahan, dan tidak ada orang mati, jadi mereka hanya bisa bergegas ke belakang kursi sedan satu persatu, seperti melihat orang-orang yang mengerikan. Pria di kursi sedan berkata, Chuang Jiansha, keluar dan perbaiki dia dengan baik. Roh jahat pedang ganda itu, jika sebelumnya, pasti berpikir bahwa Lin Tian adalah alam emas yang lemah, tetapi sekarang dia takut melihat penampilan Lin Tian. Jadi dia tegang, benarkah, benarkah? Omong kosong. Ke atas. Bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong? Pria di kursi sedan itu berteriak. Roh jahat pedang ganda itu, harus keluar. Lalu dua tangan memegang pedang, menatap Lin Tian dengan cara yang tidak nyaman. Nak, punya kemampuan. Kamu tidak menggunakan arai, juga jangan gunakan binatang roh. Tidak, kamu bukan tandinganku. Lin Tian sama sekali tidak memperhatikan satu sama lain. Chuang Jiansha mengira Lin Tian berbohong, jadi dia bertanya dengan aneh, apakah kamu tidak benar-benar membutuhkannya? Lin Tian tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung pergi ke dinding dan berkumpul di sekitar pedang ganda. Kedua pedang itu terkejut. Kedua pedang itu menari, tetapi bahkan dinding Lin Tian tidak dapat dipatahkan. Tidak hanya itu, Raja Api ada di dinding api, melompat liar ke arah roh jahat pedang ganda, dan roh jahat pedang ganda seperti di oven, berteriak sedih di sana. Semua orang dari aliansi surga dan zaman kuno tercengang.
Yang Feiyan, yang ada di sana, terkejut dan berkata, dia sangat kuat. Apakah menurutmu dia lemah? Kaisar tersenyum intens, dan Yang Feiyan berkata dengan canggung, saya pikir dia lemah, jadi saya masih di depannya. Pikiran Yang Feiyan yang baru saja berdiri di depan Lin Tian untuk menyelamatkan Lin Tian penuh dengan rasa malu. Siapa tahu Lin Tian begitu kuat, jangan selamatkan dirinya sama sekali. Untuk aliansi surga dan zaman kuno, mereka lebih takut satu persatu, dan ketakutan datang dari hati mereka. Pada saat ini, Lin Tian melihat ke seluruh aliansi Tianghu dan tersenyum. Siapapun yang tidak ingin mati akan menyerang orang-orang di kursi sedan, atau dia akan berakhir seperti dia. Mereka kaget. Mereka tidak menyangka Lin Tian menggunakannya untuk menyerang orang-orang di kursi sedan, sementara Niu Lama menatap mereka. Kamu berpikir jernih, kamu berasal dari aliansi surga dan zaman kuno. Jika kamu mengkhianati, kamu semua akan mati. Orang-orang ini, satu persatu, memiliki belenggu jiwa. Secara alami, mereka tidak berani mengkhianati sesuka hati, sehingga mereka hanya bisa saling berhadapan dengan getir. Orang-orang di kursi sedan bahkan lebih bangga mengatakan, wah, apakah kamu ingin mereka mengkhianati? Ini lebih sulit daripada pergi ke surga. Lebih sulit daripada pergi ke surga. Kamu yakin? Iya. Ketika mereka bergabung dengan aliansi satu persatu, mereka sudah memiliki belenggu jiwa aliansi. Selama mereka berani mengkhianati, yaitu, jiwa akan dihancurkan. Orang-orang di kursi sedan berkata dengan bangga. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, lalu tubuhnya penuh dengan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di sini ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan Yang Feiyan berkata dengan marah, aliansi surga dan zaman kuno ini benar-benar penuh kebencian. Itu telah membuat jiwa semua orang terbelenggu. Kaisar Ribuan menghela nafas, tidak mungkin, aliansi Tianghu memiliki ini dari bawah ke atas. Kalau tidak, bagaimana Tianghu bisa mempercayai aliansi Tianghu kepada orang-orang ini? Hari kuno ini, dan Lindi, sama sekali tidak cocok. Teguran Yang Feiyan itu. Bukan tanpa perbandingan, bukan tanpa perbandingan. Ribuan kaisar mencibir. Yang Feiyan berpikir itu masuk akal, ya, pria kuno ini mengerikan. Ribuan kaisar tertawa tetapi tidak berbicara. Adapun Lin Tian dalam barisan, ketika dia membunuh jiwanya dan mereka semua memasuki aliansi, rantai mereka seolah-olah hancur. Satu persatu, bahkan Guanshan melihat perubahan di tubuhnya, wajahnya bersemangat, aku memilikinya. Tidak hanya Guanshan, tetapi juga orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno, satu persatu, seperti kelahiran kembali, tertawa, aku akan menarik diriku. Aku tidak punya belenggu jiwa. Niulong tidak tahu apa yang terjadi, karena Lin Tian tidak mematahkan belenggunya, dan orang-orang di kursi sedan berkata, apa yang terjadi? Sekarang, bisakah kita menyerang orang-orang di kursi sedan? Lin Tian sepertinya tersenyum. Banyak dari mereka yang berada di aliansi dipaksa untuk bergabung dengan aliansi. Jadi pada saat ini, seperti budak yang dibebaskan, ratusan orang menyerang kursi sedan. Kursi sedan meledak dengan raungan, dan seorang pria terbungkus kain hitam berkata dengan marah, kamu mengkhianati aliansi surga dan zaman kuno. Mereka semua memandang Raja Racun Gu, yang terbungkus kain hitam dan bahkan tidak bisa melihat wajahnya, dan mundur satu demi satu. Niulong berkata dengan penuh semangat, Tuan, Anda harus memperbaiki orang-orang ini dengan baik. Tapi Guanshan berkata, jangan berjuang. Ketika Niu Lama melihat bahwa Guanshan mengkhianatinya, dia berkata, apa maksudmu, Guanshan? Guanshan merasa bersalah dan berkata, tahun-tahun ini, kami telah melakukan begitu banyak hal buruk untuk aliansi surga dan zaman kuno, dan hari ini kami harus mengakhirinya. Niulong sedang terburu-buru, dan Raja Gu dan Racun melihat kerumunan dan berkata, kamu tidak takut dengan belenggu jiwa. Siapa tahu orang-orang itu berkata satu persatu, dia telah membantu kita untuk melepaskan ikatan. Ya, sekarang kami tidak memiliki belenggu jiwa. Mendengar ini, Raja Racun Gu menatap dan tidak percaya itu benar. Dia bahkan memandang Lin Tian dan berkata, wah, apa yang telah kamu lakukan? Itu hanya kunci yang rusak. Apakah kamu sangat takut? Lin Tian tersenyum. Tidak mungkin, belenggu jiwa aliansi surga dan zaman kuno kita tidak dapat dipatahkan bahkan oleh San Xian. Bagaimana kamu bisa? Selama jiwa cukup kuat, apa hubungannya dengan kultivasi? Lin Tian mencibir. Ini membuat Raja Racun Gu sangat marah, tanpa diduga, kalau begitu, kalian semua mati. Pada saat ini, Raja Racun Gu menatap dingin, dan tubuh orang-orang ini semua mengembang satu persatu. Lin Tian berkata tanpa daya, itu keterampilan roh darah lagi. Wah, kamu harus tahu. Raja Gu dan Racun tertawa, dan Lin Tian melihat orang-orang ini. Kecuali Guanshan yang tidak terpengaruh, yang lain mulai berkembang. Melihat orang-orang ini akan berubah menjadi sejenis darah, Lin Tian menggunakan teknik menjebak hewan. Serangga dan demagog dalam tubuh manusia ini segera ditekan oleh sesuatu, dan kemudian secara bertahap menghilang. Orang-orang yang mengira mereka akan mati tiba-tiba melihat bahwa mereka sedikit kurus, dan mereka sangat bahagia. Beberapa orang memikirkan pengendalian serangga Lin Tian sekarang, jadi mereka berterima kasih kepada Lin Tian dan berkata, terima kasih, tetua. Terima kasih, Tuan.
Yang lain berteriak satu persatu. Bahkan beberapa orang yang bias terhadap Lin Tian sangat berterima kasih kepada Lin Tian saat ini, dan Raja Gu dan Racun tidak percaya pada kejahatan dan terus mengontrol. Tetapi orang-orang ini tidak berubah sama sekali, yang membuat Raja Racun Gu bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Di tanah. Pada saat ini, semua orang melihat cacing merah merangkak keluar dari kaki semua orang, dan bergerak ke sana, seperti ulat. Kerumunan mundur, dan Raja Serangga beracun menatap serangga dan menggertakkan giginya dengan marah. Lin Tian menatap Raja Gu dan Racun, meskipun itu hanya bagianmu, itu sama menyebalkannya. Wah, siapa kamu? Raja Racun Gu merasa bahwa Lin Tian bukanlah orang biasa, jadi dia mengerutkan kening. Cepat atau lambat, kamu akan tahu. Mata Lin Tian berkedip dingin dan dia terjebak di sana oleh dinding. Raja Racun Gu terkejut. Dia ingin menyerang tembok ini, tetapi dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa menghancurkannya. Wah, kamu! Mari kita cicipi. Sulit bagimu untuk terbakar. Lin Tianxi tidak memberi pihak lain kesempatan. Tiba-tiba, Raja Api memanggang Raja Serangga beracun di sana. Kamu, tunggu, aku tidak akan membiarkanmu pergi, teriak Raja Racun. Gu. Ketika kamu mati, akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun bagimu untuk pulih. Lin Tian mencibir. Wah, kamu, jangan berpuas diri. Aku akan membunuhmu sendiri. Aku akan menunggu. Lin Tian bersenandung, dan Raja Racun Gu perlahan berbalik menjadi abu, dan rasa pemisahan juga menghilang dengan kematian tubuh dan kembali ke tubuh. Setelah melihat bahwa pendukung terbesar telah pergi, Niulong segera berlutut dan bersujud kepada Lin Tian. Saya juga korban. Kamu juga korban? Mengapa saya tidak berpikir begitu? Lin Tian memperhatikan Niu lama mencibir setelah drama itu. Niulong berkata dengan tergesa-gesa, sungguh, saya juga korban. Aku juga telah ditangkap oleh tuanku sejak aku masih kecil. Oh, apakah itu benar? Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah, dan Niu lama panik, apa yang kamu inginkan? Lin Tian mengeluarkan segel roh dan menyegel pihak lain secara langsung, sementara anggota aliansi Tiangu lainnya takut menjadi konyol. Guan Shan menggigit giginya dan berkata, kami memang memiliki sesuatu yang salah sebelumnya, tetapi kami semua dipaksa. Lin Tian melihat kerumunan. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda tidak bersalah? Orang-orang saling memandang, dan Guan Shan berkata, aku bersedia mengikutimu. Untuk bertahan hidup, orang lain juga berencana untuk mengikuti Lin Tian satu persatu. Lin Tian tahu bahwa orang-orang ini semua dibesarkan oleh aliansi Tiangu dan tahu banyak tentang aliansi Tiangu. Jadi Lin Tian mengangguk di dahi semua orang, lalu memandang Guan Shan yang tertegun dan bertanya, kamu menjaga istana bawah tanah tempat yang abadi terbunuh? Guan Shan tidak berani tidak menjawab. Dia berkata, ya. Apakah kamu tahu apa yang ada di dalam? Guan Shan berkata dengan gugup, saya mendengar bahwa bagian tubuh kaisar disegel di dalam. Oh, apakah Anda tahu di mana bagian lain disegel? Tanya Lin Tianxun. Guan Shan tampak bingung, dan kaisar serta yang lainnya keluar, terutama kaisar lebih bersemangat daripada siapapun ketika dia mendengar bahwa Lin Tian telah menanyakan tentang tubuhnya. Guan Shan, gemetar di sana, berkata, saya hanya tahu istana bawah tanah itu, tempat lain, saya benar-benar tidak tahu. Ribuan kaisar tidak percaya, tetapi juga cara yang mendesak, bagaimana mungkin? Guan Shan panik. Sungguh, aku tidak tahu apa-apa. Lin Tian tahu bahwa Gunung Guan Shan ini benar-benar tidak dikenal. Bagaimanapun, mereka semua memiliki segel jiwa mereka sendiri, jadi tidak mungkin untuk berbohong. Jadi Lin Tian memandang Guan Shan dan anggota aliansi Tiangu lainnya, kamu tinggal di Gunung Fengxian. Jika ada situasi apapun, tutup saja matamu dan katakan padaku melalui jiwamu. Kerumunan saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian dengan penceritaan jiwa. Lin Tian melihat orang-orang ini. Orang-orang itu segera menakuti satu persatu, dan bahkan Guan Shan juga menyelinap pergi. Kaisar bertanya, Tuan, biarkan saja mereka pergi. Saya telah melihat semua kenangan orang-orang ini. Jika kamu tidak menyentuh darah orang-orang kami di tanganmu, pertama-tama kamu harus meninggalkan mereka untuk menjaga Gunung Fengxian. Penjaga Gunung Fengxian? Kaisar tidak tahu betul, tetapi mata Lin Tian bersinar dengan cahaya aneh. Aliansi surga dan zaman kuno ini tidak akan menyerah, jadi saya ingin menjadikan tempat ini tempat gantung, selama mereka berani datang, mati atau menyerah. Kaisar Wan Qian mengerti, dan Feng Aosuan menarik napas. Adapun Yang Feiyan, yang mengagumi Lin Tian, wah, siapa namamu? Anak laki-laki? Kaisar tidak menyangka Yang Feiyan ini disebut Lin Tian. Lin Tian tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata, nama saya Lin Tian. Lin Tian? Baiklah, saya setuju dengan Anda untuk menjadi bagian dari aliansi kami untuk pemberantasan Kuba. Apa? Setuju. Ribuan kaisar sekali lagi, dan Lin Tian juga bingung melihat Yang Feiyan itu. Yang Feiyan berkata sambil tersenyum, saya anggota aliansi anti kuno, dan Anda jelas memiliki musuh dengan aliansi ini, jadi saya setuju Anda untuk bergabung. Ini membuat kaisar tertawa, tetapi Lin Tian tidak bisa menahan tawa.
Adapun Yang Feiyan, dia tidak mengerti, apa yang kamu tertawakan? Saya penasaran. Apakah ada orang yang lebih baik darimu, aliansi pembasmi? Ribuan kaisar bertanya sambil tersenyum. Yang Feiyan bersumpah, ya, kami memiliki aliansi untuk menghancurkan Tiongkok kuno, dan ada orang tua yang sangat kuat. Oh, mana? Kaisar bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Feiyan ragu-ragu, aku akan memberitahumu nanti. Sekarang, aku harus pergi. Yang Feiyan berkata, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak, dan kemudian dia menyelinap pergi. Lin Tian menatap punggungnya dan tersenyum, gadis kecil yang lucu. Tetapi Kaisar sedikit tertekan. Tuan, tidak bisakah saya menemukan 4 bagian tubuh saya yang lain? Jangan khawatir, cepat atau lambat aku akan menemukannya untukmu. Lin Tian berkata dengan tegas. Kaisar Wan Qian secara alami percaya pada kemampuan Lin Tian, jadi dia bertanya, Tuan, apa yang kita lakukan sekarang? Perbaiki Gunung Fengxian. Mata Lin Tian bersinar dengan cahaya aneh. Perbaikan? Guru, apa maksudmu? Lin Tian berkata dengan dingin, ada only 2 jenis orang dalam keabadian yang tersegel ini. Satu untuk Lin Tian, dan yang lainnya untuk perbaikan longgar. Sama sekali tidak ada jenis ketiga. Tuan, saya tahu. Kamu ingin menjadi raja? Ya, di Gunung Fengxian ini, akulah rajanya. Kata Lin Tian. Feng Aosuan dan Shen Qingyu terkejut, terutama Feng Aosuan berkata, setiap Gunung Fengxian memiliki orang-orang yang ingin menjadi raja, tetapi semua orang akan ditantang oleh banyak orang, bahkan dikepung, dan akhirnya tidak dapat diambil selama setengah hari. Itu mereka. Bagaimana saya bisa membandingkan dengan kakekmu? Kaisar tampak putih. Feng Aosuan berkata dengan canggung, Tuan, apa yang Anda katakan? Ayo pergi ke Menara Yixiang. Lin Tian menertawakan Shen Qingyu, dan Shen Qingyu bertanya-tanya, apa maksudmu, senior? Bagian kota yang paling ramai adalah Menara Yixiang. Saya berencana untuk pergi ke sana dan mengumumkan sesuatu. Pengumuman? Shen Qingyu punya ide aneh, dan Feng Aosuan terlihat curiga. Tetapi penguasa ribuan kaisar mendidih, pergi. Orang-orang Lin Tian segera kembali ke kota, dan beberapa dari mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ketika mereka melihat Lin Tian, seseorang menunjuk ke arahnya dan berkata, lihat, bukankah ini pria yang diinginkan oleh aliansi surga dan zaman kuno? Ya, sebut saja aliansi. Dan beritahu Tong Baomen. Ada juga beberapa orang pemberani yang melompat keluar dan ingin menangkap Lin Tian dan memberikannya kepada aliansi Tiangu sebagai hadiah. Wah, apakah kamu yang ada di Jin dan Jing? Perbaikan longgar, tangan Akimbo, senyum arogan melihat Lin Tian. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Kaisar berteriak, minggir. Tetapi pria itu tertawa, ada orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno di sekitar sini. Kaulah yang ingin melarikan diri. San Xiu di dekatnya tertawa dan mengepung Lin Tian dari segala arah. Dia mengepung beberapa orang di jalan. Ribuan kaisar ingin memulai, tetapi dia masih melihat Xuan yang melawan arah angin dan sombong. Rambut apa Leng? Apakah Anda ingin saya memulai? Feng Aosuan merasa malu dan kembali ke pikirannya. Kemudian angin mengelilinginya. Tidak masalah untuk berurusan dengan kultivasi longgar umum dengan kemampuannya. Oleh karena itu, praktik-praktik yang tersebar itu satu persatu tertiup angin kencang, dan Kaisar memandang rendah mereka dan berkata, di mana saja Anda dalam kultivasi Anda? Tuan, itu hanya bagian saya. Angin Aosuan mengeluh dengan cara pahit, dan 10.000 Kaisar Lord White satu mata, berbalik, dapatkan Zun aslimu. Tidak, sulit bagi mereka yang berada di luar alam yang terganggu untuk memasuki Gunung Fengxian. Kalau begitu kamu segel dan perbaiki. Orang bodoh. Saya seorang Sanxian. Aku tidak bisa menyegelnya. Setelah mendengar ini, Kaisar Wan Qian sedang terburu-buru, dan para Sanxiumen dari para penonton berteriak satu persatu, kamu, tunggu, aliansi Tiangu, orang-orang Tong Baomen, mereka akan segera datang. Tetapi Kaisar tidak memperhatikan mereka, dan biarkan Feng Aosuan terus membuka jalan, sementara orang-orang yang tersebar yang menghalangi jalan ditembak satu persatu. Sampai beberapa saat kemudian, mereka datang ke gedung Wangian Malam, dan bos malam melihat Shen Qingyu dan yang lainnya kembali dan panik, mengapa kamu kembali? Shen Qingyu tidak tahu harus berkata apa, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, bos, saya khawatir Anda harus meminjam tempat ini sebentar. Bos malam adalah cara yang mendesak, orang aliansi lama hari, mencarimu kemana-mana, kamu masih buru-buru melarikan diri. Lin Tian telah mengambil semua anggota aliansi Tiangu di Gunung Fengxian, tetapi mereka tidak tahu, jadi semua orang berpikir bahwa anggota aliansi Tiangu akan datang ke Lin Tian untuk mencari masalah. Tapi Lin Tian tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata, Nyonya, Anda tidak perlu khawatir. Bagaimana bos malam tidak khawatir, terutama ketika dia berpikir bahwa Lin Tian diinginkan oleh aliansi Tiangu baru-baru ini, dia khawatir tentang masalah Lin Tian. Sampai beberapa saat kemudian, seseorang berteriak ke jalan, lihat, pria dari Tong Baomen akan datang. Ya, itu kiau yang lebih tua, dan yang lebih tua merah dan biru. Ngomong-ngomong, itu elang alis putih tua. Kerumunan berseru, ini 4 tetua. Sekarang mereka sudah mati.
Banyak perbaikan longgar, tetapi juga bangga melihat Lin Tian. Wah, kamu sudah selesai. Shen Qingyu dan yang lainnya tertawa, tetapi mereka ingin tahu tentang apa yang mereka tertawakan. Adapun bos malam yang sedang terburu-buru, mereka datang ke Shen Qingyu dan berkata, "Gadis Shen, mengapa kamu kembali untuk membuat masalah bagiku ketika kamu pergi?" "Jangan khawatir, Nyonya. Aku tidak membuat masalah untukmu kali ini. Tapi kamu tahu, 4 tetua Tongbao Man telah datang. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan punya kesempatan." Saat ini, bos ingin mengirim Lin Tian dan yang lainnya pergi. Shen Qingyu melihat ekspresi cemas ibu bos, tetapi dia tertawa lebih aneh, dan para pelayan longgar itu berpencar satu persatu untuk membiarkan orang-orang di gerbang Tongbao datang. Kemudian Tongbao Man mengepung rumah bordil, dan induk semang tahu bahwa Lin Tian dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia hanya bisa tinggal di sana. Orang-orang Sanxiu berpikir bahwa Lin Tian dan yang lainnya akan dijatuhkan. Siapa tahu bahwa Elang Alis Putih selalu melihat Lin Tian sejenak, dan memimpin untuk dengan hormat berkata, "Tuanku." Tidak hanya Elang Alis Putih tua, tetapi juga Penatua Kiao dan 2 Penatua Merah dan Biru semuanya berkata bersama, "Tuanku." "Tuanku?" Kehadiran orang-orang tetap ada, bahkan istri pemilik juga tercengang, dewasa. Beberapa orang bahkan lebih bingung, apakah sulit dia berasal dari Tongbao Man? Bagaimana mungkin? Bagaimana orang-orang di Tongbao Man diinginkan oleh aliansi Tiangu? Orang-orang mengira itu salah, tetapi Lin Tian berkata kepada orang-orang itu, "Mulai hari ini, kalian semua dengarkan dia." Lin Tian menunjuk ke Kaisar Ribuan, dan orang-orang di Tongbao Man saling memandang. Adapun orang-orang Sanxiu, mereka bahkan bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Penguasa Ribuan Kaisar memerintahkan kepada orang-orang ini, "Hari ini, Raja Xianshan di sini adalah Lin Tian." "Raja Gunung Fengxian?" Orang-orang terkejut, tetapi beberapa orang tertawa, beraninya seseorang menjadi raja? Saya ingat ada orang yang ingin menjadi raja, tetapi kemudian mereka ditantang oleh semua jenis orang untuk menjadi autis. Ya, selalu ada beberapa orang yang merasa benar sendiri yang ingin menjadi raja, tetapi pada akhirnya, mereka diberantas atau ditundukkan oleh orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno. Jelas, kita semua tidak berpikir Lin Tian memenuhi syarat untuk menjadi Raja Gunung Fengxian, tetapi Lin Tian tidak peduli dengan orang-orang ini, tetapi biarkan Kaisar mengaturnya. Lin Tian sendiri pergi ke rumah bordil dan menemukan tempat untuk duduk, sementara Kaisar dan Feng Aosuan menggunakan Tongbao Man untuk memperbaiki kota. Istri pemilik menarik Shen Qingyu ke sudut dan bertanya-tanya, "Apa yang terjadi, gadis Shen? Mengapa dia berubah menjadi pria Tongbao? Orang yang memiliki akses ke gerbang harta karun?" "Ya, mudah untuk memesan mereka yang memiliki akses ke gerbang harta karun." Sang induk semang tidak mengerti dan bertanya, tetapi Shen Qingyu berkata sambil tersenyum, "Induk semang, saya tidak menakut-nakuti Anda. Saat ini, dia telah mengalahkan aliansi Tongbao Man dan Tiangu di Gunung Fengxian." Sang induk semang membeku, "Apa? Oleh dia?" Setelah Shen Qingyu menjelaskan masalah ini, ibu pemilik berkata dengan heran, "Mengerikan." Saat itu, Lin Tian berteriak, "Nyonya." Istri pemilik segera berlari ke arahnya dengan ketakutan. "Apa kebutuhannya, Tuan Muda?" Sang induk semang berkata sambil memberi isyarat kepada para wanita di sekitarnya, dan para wanita itu mengerumuni untuk melayani Lin Tian. Lin Tian menggelengkan kepalanya. "Aku tidak menginginkan seorang wanita." "Anak muda itu?" Bos malu, dan Lin Tian menatap induk semang. "Kamu seharusnya memiliki banyak eyeliner di Gunung Peri ini. Ini tidak cukup untuk disebutkan di depan tuan muda." Sang induk semang sedikit malu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jangan malu. Cilde, katamu, jika ada kebutuhan, aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya untukmu." Lin Tian ragu-ragu dan berkata, "Saya mengetahui dari penginapan Fengxian bahwa beberapa waktu lalu pengemis Anda menjadi peta, yang konon ada hubungannya dengan Leici Gunung Fengxian, bukan?" Penginapan Fengxian adalah penginapan yang dilihat Lin Tiangang ketika dia datang ke Gunung Fengxian. Sebelum dia datang ke sini, dia sudah tahu tentang kejadian baru-baru ini di Gunung Fengxian. Lin Tian melihat Leici ini 10.000 tahun yang lalu, tetapi pada saat itu, kultivasinya masih rendah, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tetapi kemudian, ketika ada kultivasi, itu menghilang lagi. Pada saat ini, Lin Tian secara alami ingin mengetahui sesuatu tentangnya, dan istri pemiliknya berkata dengan canggung, "Foto ini benar-benar diambil, tetapi dibeli lagi." "Oh, siapa?" "Seorang pengusaha misterius. Bisakah kamu menemukannya? Aku akan membantumu mencari tahu. Aku akan segera memberitahumu beritanya." Sang induk semang segera memimpin. "Baiklah, pergi." Sang induk semang buru-buru berbalik untuk mengatur, tetapi Shen Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, apa Leici ini, mengapa Anda begitu peduli?" "Tempat ajaib, tapi tidak ada yang tahu bagaimana itu ada." Lin Tian mengenang. Shen Qingyu ragu-ragu. "Kalau begitu kamu tidak takut menjadi pembohong?" "Pembohong?" "Ya, hal semacam ini, sering kita temui di rumah bordil. Selalu ada beberapa orang yang menggambar sendiri, dan kemudian mereka mengatakan bahwa itu adalah Gunung Fengxian, yang merupakan tempat ajaib.
Lin Tian tersenyum kecut. Bagaimanapun, ini adalah begitu banyak tempat magis di Gunung Fengxian. Orang biasa sangat suka membuat palsu, menukar uang, sumber daya, dan sebagainya. Setelah mendapatkan persetujuan Lin Tian, Shen Qingyu juga merasa ada masalah, jadi dia berkata, "Jadi, kamu masih tidak memiliki terlalu banyak harapan. Kamu tidak merasa ladang ranjau ini ada sama sekali." "Tidak, apakah kamu yakin?" Selalu dikatakan bahwa tidak ada yang pernah melihat hal seperti itu. Shen menjelaskan. Lin Tian berteriak, dan kemudian sebuah suara di luar berteriak, "Siapa yang begitu berani menyebut dirinya Raja Xianshan? Apakah menurut Anda Gunung Fengxian kosong?" Momentum ini sangat besar, para wanita di rumah, satu persatu, tidak nyaman untuk bersembunyi. Tidak hanya itu, ada perkelahian di luar, dan Lin Tian penasaran untuk membuka pikirannya dan melihat apa yang terjadi di luar. Saya melihat seorang pria parubaya dengan janggut dan jaring emas di tangannya, seperti jaring ikan. Dia langsung menutupi jaring di gerbang Tongbao, serta area di mana penguasa ribuan kaisar dan Feng Gaoxuan berada, sehingga orang-orang ini tidak bisa melepaskan diri sama sekali. San Xiu di sekitarnya menyembah, atau Raja Orang Biadab. Raja Orang Liar memang orang paling berkuasa di Gunung Fengxian. Raja buas ini, kupikir dia akan datang untuk menghancurkan lapangan. Omong kosong, Raja Biadab ini adalah satu-satunya yang berani mengklaim sebagai yang paling kuat di Raja Peri ini dalam beberapa tahun terakhir. Namun meski begitu, dia tidak berani menjadi raja. Pria Jin dan Jing itu tidak akan takut untuk keluar. Ketika orang-orang membicarakannya, pria ini, yang disebut Raja Orang Biadab, sedang mengendalikan jaring emas dan membelai janggut di wajahnya. Dia berkata dengan bangga, "Siapakah kamu untuk menjadi raja? Kamu biadab, minggir, jangan membuat masalah untuk tuanku, atau kamu hanya akan melolong nanti." Kaisar telah membuat citra untuk rakyat, untuk melawan reputasi Lin Tian. Tanpa diduga, seorang biadab muncul dan menjebak mereka secara langsung. Tetapi Raja Orang Biadab tidak berpikir demikian, dan bahkan ingin tertawa. "Aku berkata, siapa kamu, Pak Tua?" Kaisar ingin mengatakan, tetapi ketika dia memikirkan situasinya, dia hanya bisa berkata, "Jika saya kembali ke waktu itu, saya akan membuat Anda tetap dalam barisan seumur hidup." Raja buas tidak tahu apa yang dikatakan Kaisar, tetapi ketika dia melihat nada Kaisar, dia ingin tertawa. "Apakah kamu akan menjadi raja?" "Ini tuanku." "Bagaimana mungkin aku?" Kaisar ribuan menatap. "Oh, tuanmu? Siapa? Biarkan dia keluar. Sehingga saya, Raja yang biadab, dapat melihat apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi raja." Raja Orang Biadab tampak seperti orang gila. Kemudian Lin Tian keluar dan menatap Raja Biadab itu dan bertanya, "Apakah kamu ingin melihatku?" Ketika mereka melihat Lin Tian keluar, mereka semua mulai membuat keributan, terutama mereka yang tidak puas dengan perbaikannya. Raja Orang Biadab memandang Lin Tian dan berkata, "Hanya kamu? Jin dan Jing? Ada pertanyaan?" Wang yang biadab tertawa, "Wah, aku sudah berada di Gunung Peri ini selama beberapa tahun. Saya telah melihat banyak orang yang memiliki tatanan abadi. Tapi untuk pertama kalinya, saya melihat alam emas. Gila sekali aku ingin menjadi raja." Lin Tian tertawa dan tidak mengatakan apa-apa, dan Raja Biadab itu memandang Lin Tian tanpa mengatakan apapun, dan tertawa. "Apa? Tidak bisa bicara? Aku akan mendengarkan, katakan saja." Lin Tian berkata kepada Raja Orang Biadab, dan Raja Orang Biadab berkata pada dirinya sendiri, tentu saja, dia tidak mau. Dia juga melepaskan momentumnya dan ingin memberi Lin Tian Xia Maw. Tetapi momentum ini, di depan Lin Tian sebagai virtual, bahkan jika ruangan di sekitarnya bergetar hebat, Lin Tian masih utuh berdiri di sana. Ketika Raja buas melihat ini, dia berpikir, orang ini, dia baik-baik saja. Jadi Raja yang buas itu berteriak, "Ayo, bertarunglah denganku. Jika Anda memenangkan saya akan membiarkan Anda menjadi raja. Jika kamu tidak bisa menang, orang-orang ini akan menjadi adik laki-lakiku nanti." "Adik laki-laki? Ya, beranikah kamu?" Suara Raja Biadab sangat besar, tetapi Lin Tian menatap Raja buas untuk waktu yang lama, terutama gelombang cahaya putih lemah pada Raja Biadab, yang membuat Lin Tian tertawa. "Kamu adalah cahaya adalah akar spiritual, kan?" "Iya." "Anda memiliki mata." Orang liar Wang berpuas diri, dan orang-orang di dekatnya mendengar adalah sistem cahaya akar roh yang langka, satu persatu berseru. Lin Tian tertawa, "Dan kamu memiliki bau batu jiwa ringan." Wang yang biadab menatap Lin Tian, "Wah, kamu begitu kuat sehingga kamu tahu nafas apa yang aku miliki padaku? Ayolah, jika kamu memenangkanku, aku adalah Raja Xianshan, aku membiarkanmu, tetapi jika kamu kalah, kamu memberiku batu jiwa cahaya, dan kamu ingin menjadi adik laki-lakiku, bagaimana?" Orang-orang tidak berharap Lin Tian berani menerima tantangan dari Raja Biadab, tetapi Raja Biadab itu sangat senang. "Wah, aku ingin orang-orang ini menjadi adik laki-lakiku, bukan kamu ingin aku menjadi raja. Terserah. Lagi pula kamu tidak bisa menang." Lin Tian sangat percaya diri, dan ini hanya membuat Raja Orang Biadab sedikit enggan. "Wah, kamu adalah alam emas, aku bisa melawanmu dengan satu tangan."
Lin Tian tampak tersenyum, tetapi Raja Buas itu tidak mau dan kemudian tangan kanannya membentur cahaya putih. Saya pikir saya bisa menerbangkan Lin Tian. Tanpa diduga, dinding di depan Lin Tian melintas, dan cahaya putih bertemu dengan dinding dan menghilang. Raja Buas terkejut dan berpikir itu terlalu luar biasa, tetapi kultivasi yang tersebar di sekitarnya penasaran. Pada saat ini Lin Tian menatap Raja Biadab itu, lanjutkan. Cahaya putih pada Wang Yang Buas segera menjadi lebih kuat, dan cetakan telapak tangan besar akan mengembun di depannya. Saya melihat jejak telapak tangan mengambang di atas kepala Lin Tian, dan selama Wang Xinian yang biadab bergerak, telapak tangannya bisa dipukul. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, itu masih terlalu lemah. Terlalu lemah? Wah, tahukah kamu siapa yang bisa dibunuh oleh tamparanku? Saya tidak tahu siapa yang harus ditembak, tetapi di mata saya, itu terlalu lemah. Lin Tian menjelaskan, tetapi kerumunan mendesis. Beberapa orang berpikir Lin Tian berusaha untuk berani, sementara yang lain berpikir Lin Tian menakuti Raja Biadab. Hanya Lin Tian yang berdiri di sana dengan tenang sampai Raja Buas itu menghirup udara dalam-dalam. Oke, kamu akan mati, jadi aku akan memberimu tumpangan. Saya melihat tangan terkonsentrasi pria liar Wang dan bertepuk tangan dengan keras, tetapi Lin Tian tiba-tiba berubah menjadi beberapa hantu. Tangan itu hanya mengenai salah satu bayangan, dan meninggalkan celah besar di tanah, tetapi bayangan lainnya baik-baik saja, dan mereka masih tumpang tindih, dan kemudian kembali ke Lin Tian. Orang-orang tercengang, beberapa orang juga demensia, itu adalah keterampilan bayangan ajaib. Keterampilan sihir yang digunakan oleh iblis berat. Iya. Orang ini, bagaimana kamu bisa melakukan sihir ini? Orang-orang di sini berpikir itu luar biasa, tetapi Lin Tian sangat tenang, dan bahkan menatap Raja Buas yang tertegun. Apakah kamu masih di sini? Raja Buas ragu, apakah Anda kultivasi ganda iblis abadi? Menurutmu begitu? Lin Tian tidak menjawab secara langsung, dan Raja Orang Biadab mulai terlihat aneh. Tapi Lin Tian sangat tenang. Adapun Kaisar Tut, Tuan lebih mengerikan dari sebelumnya. Pada saat ini, Raja Buas tiba-tiba bergerak dan membuang jaring emas lain di tangannya. Kemudian jaring dengan cepat mengikat Lin Tian, membuatnya terlihat seperti mumi. Kemudian Raja yang biadab itu tertawa. Chen Qingyu terkejut. Kamu menyelinap masuk. Para penonton sibuk, dan beberapa berkata, ini tidak curang, ini kepintaran. Benar, Raja Orang Biadab, sudah berakhir. Wang yang biadab juga menyeringai dan berkata, gadis kecil, itu disebut tidak setia, tahu? Anda. Shen Qingyu tidak puas dengan Lin Tian, tetapi Lin Tian melihat ke jaring dan berkata sambil tersenyum, saya menyarankan Anda untuk menyimpan jaring itu, jika tidak, itu akan dibuang. Memo? Wah, aku akan memberitahumu, ini adalah artefak yang lebih rendah. Setelah terjebak olehnya, tidak ada yang bisa menggunakan auranya. Raja Buas itu menang. Lin Tian tertawa. Ada batu jiwa ringan di senjata ajaib ini. Jika tebakanku benar, jaring ini adalah yang bisa menahan kultivasi hantu, bukan aku. Wah, kamu benar. Ini adalah jaring yang khusus digunakan untuk menahan kultivasi hantu, tetapi juga dapat menyegel aura orang dan membuat orang tidak dapat meledak. Raja Buas sangat puas dengan penjelasan yang sama tentang senjata ajaibnya. Ketika para penonton mendengar penjelasan ini, mereka bahkan lebih bersemangat. Beberapa orang tertawa dan berkata, wah, sudah kubilang tidak ada yang bisa menjadi Raja Xianshan. Ini tidak seperti kamu yang pertama mengalahkanmu. Jika lebih banyak orang datang di masa depan, kamu tidak akan terbunuh. Sungguh gila ingin menjadi raja hanya karena kemampuan ini. Saat ini, mereka semua menolak untuk menerima Lin Tian sebagai raja, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkan Lin Tian, jadi orang-orang ini hanya bisa menggunakan semua jenis senjata. Sebaliknya, Raja Orang Biadab dipuja oleh banyak orang, dan Raja Orang Biadab sangat senang. Dia juga menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, wah, sekarang aku tahu aku tidak mudah. Kamu tidak sederhana, tetapi hanya jika kamu memiliki senjata ajaib ini. Jika aku menyimpannya, kamu akan lebih lemah. Lin Tian tersenyum dan gemetar. Jaring segera menyebar dan akhirnya jatuh ke telapak tangan Lin Tian. Lin Tian tidak bisa mengendalikan dirinya dengan memegang jaring. Dia ingin menyerap batu jiwa cahaya. Tetapi Lin Tian tahu bahwa setelah diserap, jaringnya akan ditinggalkan, jadi dia menahan diri dan berkata sambil tersenyum, kembalikan padamu. Semua orang sudah tercengang. Yang pasti, bagaimana Lin Tian melakukannya sekarang? Raja Orang Biadab bahkan mengambil jaring dan bertanya, tidak, ini milikku. Bagaimana kamu bisa menggunakannya? Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi menatap Wang Xiao yang biadab dan berkata, kamu kalah. Tersesat. Mengapa saya kalah? Wang yang biadab tidak berpikir dia telah kalah sama sekali, dan San Xiu di sekitarnya mengira Lin Tian terlalu percaya diri. Beberapa orang masih tersenyum dan berkata, ya, tidak pasti dia menang atau kalah. Bagaimana dia bisa kalah? Wah, selama dia tidak mengaku kalah, dia bukan pecundang. Itu benar, Raja Biadab, bagaimana kamu bisa kalah?
Melihat orang-orang ini tidak mempercayainya, Lin Tian tahu bahwa pada saat ini, dia harus menakut-nakuti perbaikan yang longgar ini dan menyelamatkan segalanya untuk membuat masalah bagi dirinya sendiri. Jadi Lin Tianyi mengumpulkan tembok di sekitar Raja Buas, dan Raja Buas mengira itu hanya tembok biasa yang membangkitkan kekuatannya. Kemudian mereka melihat cahaya putih yang kuat dalam sekejap itu, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan dinding. Para bikhu berpikir bahwa Raja Orang Biadab tidak memiliki kekuatan yang cukup, jadi seseorang berteriak, "Raja Orang Biadab, gunakan kekuatan terkuatmu untuk menghancurkannya." Ya, dengan gerakanmu, tinju kosong. Tinju ringan? Beberapa orang belum melihatnya dan tidak tahu apa itu, tetapi Wang Yang Biadab segera menjadi agresif dan mengepalkan tangan kanannya. Untuk sesaat, cahaya putih besar terbentuk di kepalan tangan, dan kemudian Wang Yang Biadab minum banyak, diikuti oleh ledakan. Dindingnya hancur, dan semua orang sangat senang. Raja Orang Biadab juga tampak bahagia. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Anda menggunakan begitu banyak kekuatan untuk menghancurkannya, tetapi saya dapat membangunnya kembali kapan saja." Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, ada tembok lain di sekitar Raja Orang Biadab, dan semua orang dibutakan. Adapun Raja Biadab, dia menjadi gila, dan dia meninju lagi. Tetapi kekuatan tinju kedua dibelah dua, dan itu tidak bisa dipatahkan sama sekali, sementara Lin Tian tersenyum, "Tinju pertamamu, dengan kekuatan puncakmu, akan semakin lemah, jadi sebaiknya kamu menyerah." Raja Biadab tidak mempercayainya. Dia mulai menyerang dengan gila-gilaan, tetapi akhirnya tangannya berlumuran darah, dan para biarawan terkejut satu persatu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin melanjutkan?" Raja Biadab tahu bahwa dia telah kalah, dan dia telah kalah sepenuhnya. Dia bahkan tidak bermimpi kalah dari seorang pria Jin dan Jing, jadi dia berkata setelah lama pingsan, "Aku kalah." Apa? Semua tukang reparasi gratis tercengang. Lin Tian menyingkirkan dinding, sementara Wang Yang Biadab menyingkirkan semua jaring, mengeluarkan sebuah kotak dan melemparkannya ke Lin Tian. Ini adalah kotak putih. Ketika Lin Tian membukanya, dia melihat ada dua lampu putih di dalamnya. Itu adalah batu jiwa ringan. Kakak laki-laki. Akhirnya, Raja Orang Biadab memandang Lin Tian dengan muram dan berteriak. Orang-orang tidak menyangka bahwa Raja Buas itu benar-benar membungkuk untuk memanggilnya adik laki-laki. Lin Tian mengambil kesempatan itu untuk melihat-lihat. "Siapa lagi yang tidak puas? Sekarang kamu bisa keluar. Saya bersedia menerima semua tantangan. Tidak besar atau kecil, tapi orang-orang terdekat bisa mendengarnya, tapi tidak ada orang yang baru saja berteriak dan merah untuk keluar. Bahkan satu persatu, dia masih diam. Jelas, kemampuan Lin Tian telah mengejutkan mereka dan membuat mereka tidak berani naik untuk mencari kesalahan. Tapi saat ini, suara Gukin ada di seluruh kota. Apakah ini Tuan Ko? Beberapa orang terkejut, dan yang lain terkejut mendengar suara itu. Pria tua misterius itu? Ya, pria tua itu. Setiap kali dia muncul, selalu ada suara Gukin yang aneh, tapi tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Lin Tian mengerutkan kening, karena dia bisa mendengar suara itu dan tidak bisa menentukan keberadaan pihak lain. Tetapi penguasa ribuan kaisar berteriak, "Siapa? Keluar!" Tidak pernah ada raja di Gunung Fengxian, tetapi hari ini seseorang ingin menjadi raja. Saya tentu saja tidak setuju. Kemudian suara serak mulai tertawa dalam kegelapan. "Jika kamu tidak menyukainya, keluarlah." Lin Tian berkata ke sekeliling, dan sitar kuno terus beriak, tetapi pria itu tidak muncul. Raja Buas bergumam, "Orang ini selalu berpura-pura menjadi hantu. Anda tahu itu?" Lin Tian bertanya balik, dan raja menggelengkan kepalanya. "Entahlah." Tetapi ketika orang ini muncul, dia membawa suara Gukinnya sendiri, dan kemudian dia menghilang. Lin Tian tidak mengharapkan orang seperti itu, tetapi dia tidak yakin, tetapi tersenyum dan berkata, "Saya menyarankan Anda untuk keluar sendiri." "Apakah kamu tidak menyebut dirimu raja? Anda memiliki keberanian untuk datang kepada saya. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, Anda harus berpikir saya tidak mengatakannya." Ketika pihak lain selesai berbicara, suara Gukin berangsur-angsur hilang. Kaisar memarahi, "Siapa kamu? Kamu misterius." Pada saat ini, induk semang berlari keluar dari rumah bordil dan berbisik kepada Lin Tian, "Tuan muda, ini adalah pria misterius yang saya ceritakan." "Oh, jadi, di mana petanya?" "Ya, dia tiba-tiba muncul terakhir kali, mengambil foto ini, dan kemudian meninggalkan beberapa lingshi dan menghilang. Lalu aku tidak tahu di mana dia lagi." "Apakah kamu melihatnya?" Lin Tian bertanya, dan induk semang berkata dengan canggung, "Tidak ada yang pernah melihatnya." Lin Tian harus tersenyum, ini menarik. Orang-orang tidak mengerti apa yang ditertawakan Lin Tian, tetapi Lin Tian memandang kaisar dan yang lainnya, "Kamu tinggal di rumah bordil ini, aku akan pergi dengan yang ini." Ketika Lin Tian selesai, dia memandang Raja Biadab, yang bertanya-tanya, "Mau kemana?" "Ikuti aku dulu." Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi membawa Raja Buas itu dan pergi. Orang-orang Sansio itu mendiskusikan siapa Lin Tian dan mengapa dia begitu mengerikan. Pada saat yang sama, beberapa orang bertanya-tanya siapa yang lebih kuat.
Untuk sementara, seluruh kota, bahkan seluruh gunung Fengxian, Lintian dan pria misterius itu menjadi topik hangat. Tapi Lintian berjalan di jalan setapak dan berkata kepada Raja Biadab, "Batu jiwa ringan, bagaimana kamu bisa datang?" Raja buas itu segera merasa malu, dan Lintian Xiao berkata, "Dua batu jiwa ringan ini jelas tampaknya takit turun dari suatu tempat, dan mereka baru saja diturunkan, kan? Bisakah kamu melihat itu?" Wang yang biadab terkejut melihat Lintian dan mengira dia adalah monster. Lintian memegang batu jiwa cahaya di tangannya, dan saat berikutnya berubah menjadi limbah. Raja orang biadab di satu sisi terlihat bodoh. "Ini. Ayo, dari mana asalnya?" Raja yang buas menjadi adik laki-laki, jadi dia hanya bisa berkata, "Saya menemukannya di suatu tempat di Gunung Fengxian, tetapi tempat itu sangat berbahaya," dan mengatakan, "Ada monster besar, dan aku bahkan tidak tahu seperti apa bentuknya, hanya saja dia menjaga tempat itu, dan aku mendapatkan dua sudut dan melarikan diri." "Oh, Prakasa? Sangat kuat. Ini sangat kuat. Ini seperti nafas yang bisa membuatku terpesona." Raja buas merinding memikirkan hal itu. Lintian ingin melihat-lihat, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi ke tempat yang kamu katakan." "Ah, apakah Anda yakin ingin pergi?" "Jangan khawatir, saya di sini." "Apa yang kamu takutkan?" Tapi monster besar itu benar-benar mengerikan. "Jangan katakan monster besar, itu binatang abadi yang datang. Kamu harus patuh." Lintian berkata dengan bangga, tetapi Raja orang biadab tidak mempercayainya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, suara yang besar. Tapi Lintian memintanya untuk memimpin. Dia hanya bisa memimpin. Setelah beberapa langkah, Lintian tersenyum dan berkata, "Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang pria yang membawa Gukin ini?" "Ah, Gukin yang mana? Hanya orang itu?" Raja biadab mendengar wajah ini tak berdaya, "Sejujurnya, aku juga tidak kenal orang ini." "Oh, apakah itu benar?" Melihat ketidakpercayaan Lintian, Raja orang biadab itu menghela nafas, sungguh, tidak ada yang melihatnya atau mengetahui asal-usulnya, seolah-olah dia muncul dari ketiadaan. "Entah dari mana?" Ya, sekitar 10 tahun yang lalu, ada orang-orang di kota yang memainkan suara-suara indah setiap malam, tetapi setelah setahun, mereka tidak memilikinya, dan mereka pikir mereka telah menghilang. Lintian tidak menyangka memiliki masa lalu seperti itu dan kemudian bertanya, "Bagaimana nanti?" Kemudian, dia berhenti bermain di malam hari, tetapi setiap kali sesuatu yang penting terjadi di kota, dia akan keluar untuk ikut bersenang-senang, seolah-olah dia takut orang lain akan melupakan keberadaannya. Suara Lintian keras, dan dia merasa sangat misterius. Raja orang biadab memandang Lintian dan ragu-ragu, "Katamu, pria ini, ada apa?" "Ya, aku akan bisa menggalinya saat aku di Wanjing." Lintian menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. "Wanjing? Mengapa?" Raja biadab tidak terlalu tahu, dan memandang Lintian dengan aneh. Lintian tidak menjelaskan, tetapi terus berjalan sendiri. Raja buas tidak punya pilihan selain bertanya, dan kemudian memimpin jalan ke sana sampai setelah setengah hari, mereka sampai di luar Gunung Fengxian, yang berkabut. "Di depan kita ada gunung berkabut yang dikabarkan." "Gunung berkabut? Saya tidak ingat tempat itu sebelumnya." Lintian bertanya setelah melihat cahaya putih di kabut. "Sebelumnya? Sebelum apa?" Raja biadab tidak mengerti dengan baik, tetapi Lintian tidak berbicara. Sebaliknya, dia menatap kabut dan berkata, "Kapan akan ada tempat ini?" Setelah berpikir sejenak, Raja buas itu berkata, "Dengarkan beberapa orang, 3000 tahun yang lalu." "Itu benar. Aku tidak memilikinya sebelumnya." Dengan itu, Lintian menjernihkan pikirannya dan pergi ke kabut. Melihat bahwa Linai akan berjalan ke dalam kabut, Raja buas mengangkat alisnya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar akan masuk?" "Apa? Apakah kamu takut?" Lintian bertanya pada Raja biadab, dan Raja biadab berkata dengan canggung, "Aku tidak takut." "Itu palsu. Hari ini di kota kecil, kamu masih gila. Kupikir kamu tidak takut untuk datang." Lintian menatap Raja buas itu. Wang Kanlin, seorang biadab, menertawakan dirinya sendiri, dan langsung tampak malu. "Ini. Oke, ayo pergi. Bukan omong kosong." Lintian pergi dengan caranya sendiri, tetapi Raja orang biadab harus mengikutinya dalam diam, tetapi di dalam hatinya dia berkata, dia tidak takut pada monster itu. Pada saat ini, ada suara binatang besar di kabut gunung. Suaranya sangat keras, seolah-olah berada di depan kedua orang itu, dan Wang yang biadab segera berhenti. "Saudaraku, aku serius, monster itu sangat besar, dan satu napas bisa meledakkan kita sampai mati." "Apakah menurutmu binatang itu abadi? Meledakanmu sampai mati dalam satu tarikan napas?" Lintian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pria liar Wang tidak mempercaya Lintian, jadi dia sahut muram, "Kamu akan tahu kapan kamu melihatnya nanti." Lintian tidak menganggapnya serius. Dia terus berjalan sendiri sampai setengah jam kemudian, kabut berangsur-angsur menghilang. Raja orang biadab gemetar, hampir sampai.
Pada saat ini, suara binatang besar itu datang lagi, dan Raja Orang Biadab tidak berani bergerak maju pada saat ini. Sebaliknya, dia menunjuk ke sebuah gunung di depan dan berkata, "Lihat, gunung itu memancarkan cahaya putih. Batu jiwa cahayaku berasal dari gunung itu." Begitu. Lin Tian melihatnya sekilas, lalu berjalan mendekat dan perlahan mendekati gunung. Namun, Raja Buas itu menggerakkan tubuhnya yang berat, dan matanya melihat sekeliling karena takut jatuh ke udara atau kehabisan binatang besar di suatu tempat. Tapi sepanjang jalan sangat mulus, bahkan Lin Tian datang ke gunung. Ketika Lin Tian hendak berjalan ke lubang putih, bayangan gelap muncul di udara. Raja Orang Biadab ketakutan saat melihat bayangan hitam itu berputar-putar di awan. "Lihat, ini dia." Lin Tian mengangkat kepalanya, melihat bayangan gelap langit sebentar, lalu tersenyum. Itu adalah binatang awan terbang. Binatang awan terbang? Apa? Raja Orang Biadab tidak tahu apa itu, dan Lin Tian menjelaskan, binatang awan terbang adalah binatang suci, tetapi kemampuannya sebanding dengan binatang abadi biasa. Ah, apakah itu benar-benar binatang peri? Pria liar Wang menatap, dan Lin Tian menatap binatang awan terbang itu dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, tubuhnya hanyalah seekor kuda terbang. Pegasus? Raja Orang Biadab mulai bertanya-tanya sampai bayang-bayang gelap awan turun. Kemudian bayangan itu tumbuh semakin besar, seolah-olah seluruh langit akan menjadi gelap. "Ini," kata si biadab, tertegun. "Kuda awan terbang hidup dengan menelan cahaya batu jiwa cahaya, jadi dia suka bermain di sini." Lin Tian menatap binatang itu, tapi dia tidak takut sama sekali. Tapi Raja Biadab itu gemetar. Ini seperti gunung. Itu hanya ilusi bahwa itu membuat orang takut. Ilusi? Ya, kemampuan terbesarnya adalah ilusi. Fantasi? Ya, itu bisa berubah menjadi banyak binatang besar untuk menakut-nakuti orang. Lin Tian tertawa. Raja Biadab tidak mempercayainya. Dia pikir Lin Tian menenangkan dirinya sendiri, jadi dia menatap bayangan besar di tengah langit dan berkata dengan gugup, "Bagaimana saya bisa terlihat sama dengan yang asli?" Lin Tian tidak berbicara, dan bayangan hitam besar ini, seperti Jia Olong, hitam, dan memuntahkan api kecil di mulutnya. Pada saat yang sama, ekornya berayun ke sana, dan kemudian menatap kedua orang itu dengan mata merah. "Manusia yang penuh kebencian, apakah kamu ingin mati?" Raja yang biadab itu tergagap, dia bilang kamu menggertak. "Apa? Saya menakut-nakuti orang? Lucu, saya Jia Olong. Tahukah kamu apa itu Jia Olong? Itu semacam binatang suci kuno. Jika berevolusi, itu naga. Tahukah kamu apa itu naga? Ini kuno binatang peri." Sungguh menakutkan membicarakan hal besar ini. Tetapi Wang Guang, orang biadab, mendengarkan nada ini dan momentum pihak lain, dan dia memandang Lin Tian dengan ngeri, "Apakah ini benar-benar palsu? Bagaimana kamu mendapatkan gelar Raja Buas?" Lin Tian tidak bisa membantu tetapi bertanya kepada Raja Biadab, dan Raja Biadab berkata dengan canggung, "Saya gila, tapi itu hanya di depan manusia dan rekan-rekan mereka sendiri." "Oh, menggertak yang lembut dan takut yang keras? Tidak, tidak. Di hadapan monster mengerikan ini, tanpa perlawanan, saya secara alami takut." Pria itu, Raja Buas, dengan cepat menjelaskan. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Baiklah, Anda dapat melihat bagaimana saya bisa menaklukkannya." "Bisakah kamu menaklukkannya?" "Omong kosong." Senyum aneh Lin Tian, dan Jia Olong, yang besar mendengar bahwa Lin Tian ingin menyerahkan dirinya, dan dia segera tertawa, "Menyerah? Kamu seorang pria jin dan jing, berani menaklukkanku? Percaya atau tidak, aku akan membakarmu menjadi abu dengan satu nafas api. Ayo, aku ingin melihat apakah kamu naga atau cacing." Lin Tian tampak tersenyum, tetapi Jia Olong berpikir bahwa Lin Tian hanyalah alam emas. Dia tidak perlu takut sama sekali, jadi dia bersenandung, "Lihat aku." Jia Olong, hitam besar membuat lingkaran di udara. Setelah memanfaatkan kekuatannya dengan baik, dia membuka mulutnya dan pilar api besar datang dari udara. Raja Biadab itu sangat ketakutan sehingga dia berjongkok, tetapi Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. "Aku tiba-tiba menemukan bahwa itu adalah kesalahanku untuk menerimamu sebagai adik laki-lakiku. Apa katamu?" Wang yang biadab tertekan dan mendongak, tetapi Lin Tian tidak bertanggung jawab atas dirinya. Dia mengulurkan tangannya, dan kemudian pilar itu mengenai telapak tangan Lin Tian, dan Lin Tian baik-baik saja sama sekali. Ini membuat Raja tatapan buas, "Bisakah kamu mengambil apinya dengan tangan kosong?" "Bukan hanya aku, kamu bisa." Lin Tian tersenyum, tetapi Raja Biadab itu tidak mempercayainya. Dia mencoba menyentuh pilar dengan tangannya, dan menemukan bahwa nyala apinya tidak terlalu kuat. Kelihatannya menakutkan tepatnya, tetapi pada kenyataannya, itu paling banyak diserang oleh orang-orang biasa yang terganggu. "Ini." Raja Buas segera menatap, dan Jia Olong, di udara menemukan bahwa udara jauh setelah bantuan, barusan hanya 1% dari kekuatanku, jika aku menggunakan 10%, kamu akan berubah menjadi abu. Raja Biadab itu ragu, tetapi Lin Tian menatap kuda Feiyun yang suka berpura-pura. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melihat kemampuanmu? Apa menurutmu aku berbohong padamu?"
Jiaolong itu terus berpura-pura konyol, tetapi Lin Tian berkata tanpa daya, sepertinya aku harus memberimu warna untuk dilihat. Jiaolong, ini tidak berpikir begitu. Di alam emasmu, aku bisa menangkapmu dengan tangan kosong. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Pada saat berikutnya, Jiaolong tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya di luar kendali. Kemudian dengan poof, tiba-tiba, tubuh besar itu berubah menjadi sekumpulan kuda poni hitam. Tidak hanya itu, kuda poni itu memiliki 4 awan putih di bawah kaki dan anggota tubuhnya. Raja orang biadab menatap, tidak bisakah dia? Apakah itu benar? Ya, kuda awan terbang, keterampilan hidup terbesar adalah mengubah penampilan makhluk roh lainnya, dan juga bisa berpura-pura sangat mirip. Lin Tian tertawa. Wang Dun, si biadab, merasa tertipu dan melarikan diri. Kuda awan terbang itu begitu bergejolak sehingga dia berkata, apa yang kamu lakukan padaku? Lin Tian tidak berbicara, dan Raja Buas telah datang ke wajah kuda awan terbang, dan mengetuk tengkoraknya dan berkata, apakah itu sakit? Omong kosong, biarkan aku mengetuk. Kuda awan terbang itu menyakitkan, cara tertekan. Tetapi Raja Buas itu berkata sambil tersenyum, rasa sakitnya benar. Anda tahu apa? Gambar Lausi ditakuti olehmu. Raja Buas itu meraih telinganya dan bernapas. Kuda awan terbang menolak untuk menerima, jelas kamu yang pemalu dan berani mengatakan bahwa aku? Hei, apakah kamu tidak setuju? Oke, aku akan menjagamu. Raja Buas sedang terburu-buru, dan kuda awan terbang segera meminta bantuan Lin Tian. Hei, lepaskan aku. Raja biadab akan segera memulai, dan Lin Tian berkata kepadanya, jangan sakiti dulu. Raja yang biadab itu ragu-ragu, mengapa? Orang ini, bagaimanapun, juga seorang binatang roh kudus. Wang Yi, seorang biadab, berpikir itu masuk akal. Kemudian dia melihat ke arah Lin Tian dan berkata, saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan saja padaku, tentu saja. Lin Tian tersenyum, lalu berjalan, dan awan terbang Mayu berkata dengan kaku, kamu adalah manusia, bukankah kamu benar-benar ingin menjadi tuanku? Buat kontrak. Tetapi kuda awan terbang berkata, saya sangat kuat. Jika kamu membuat kontrak denganku, maka jiwamu akan menjadi bumerang olehku. Kembali padaku? Apakah Anda yakin Anda benar? Lin Tian bertanya, dan kuda awan terbang itu berkata terus terang saat ini, ya, jiwaku jelas lebih baik darimu. Jika saya membuat kontrak dengan Anda, itu akan membuat Anda menggigit kembali. Lin Tian tersenyum dan membuat kontrak dengannya, sementara Raja orang biadab menyaksikan dalam diam, bertanya-tanya apakah Lin Tian benar-benar berencana untuk menaklukkannya. Ketika kontrak selesai, Lin Tian bertanya kepadanya, bagaimana? Apakah itu bumerang? Fei. Yun Ma menemukan jiwa Lin Tian mengerikan, jadi dia segera mengubah nada suaranya dan mulai kentut, Tuan, Anda adalah orang pertama yang saya lihat untuk melihat melalui saya dan menaklukkan saya. Apa? Yakin? Jangan menggigit kembali? Kuda awan terbang segera berkata, aku memiliki tuan yang baik sepertimu, aku tidak bisa mendapatkannya, bagaimana aku bisa memakanmu kembali? Di satu sisi mata raja yang biadab hampir jatuh, dan dia bergumam, aku khawatir orang yang sudah lama takut harus dinasihati. Lebih baik darimu. Kuda awan terbang menatapnya, lalu keduanya bertarung, dan bahkan mulai saling memfitnah. Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Ini pasangan yang luar biasa. Mendengar kata-kata Lin Tian, Fei Yunma bergegas ke sisi Lin Tian, dan kemudian menatap raja orang biadab itu. Mulai hari ini, dia adalah tuanku. Jika kamu berani menghinaku, kamu akan memandang rendah tuanku. Jadi, sebaiknya kamu memperhatikan kata-katamu, atau tuanku akan menjemputmu. Wang Leng, si biadab, menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, dia masih kakak laki-laki tertua saya. Apakah Anda menghina saya, bukan kakak laki-laki tertua saya? Anda... Fei Yun Ma tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang suka bertengkar hari ini, tetapi Lin Tian berkata, oke, berhentilah bertengkar, biarkan aku pergi ke gua. Ketika Raja Buas mendengar ini, dia segera datang ke roh, apa yang dikatakan kakak laki-laki adalah, mari kita pergi ke gua untuk mengambil batu jiwa cahaya. Tapi Fei Yun tiba-tiba merasa tidak nyaman. Sejujurnya, ada kekuatan mengerikan di gua ini. Saya menyarankan Anda untuk tidak mendekatinya. Jangan menakut-nakuti aku, dasar kuda hitam kecil yang pemalu. Raja biadab tidak mempercayainya. Tidak percaya, kan? Lalu akan saya tunjukkan. Aku akan membuatmu takut sampai mati nanti. Setelah itu, kuda awan terbang mengibas-ngibaskan ekornya dan dengan bangga memimpin jalan di depannya, sementara Raja Buas menunjuk ke sana dan berkata kepada Lin Tian, saudaraku, lihat, bagaimana bisa ada makhluk roh seperti itu? Tidak, itu tidak setuju denganmu. Jika ya, itu akan menyanjungmu. Lin Tian sangat menyadari sifat jahat dari binatang ini, jadi dia tidak punya pilihan selain tersenyum. Wang yang biadab itu tertekan. Kalau begitu aku akan memperbaikinya dengan baik. Jika itu meledak, kamu tidak harus menjadi lawannya. Lin Tian tiba-tiba mengucapkan sepatah kata lagi, tetapi raja orang biadab itu tidak mempercayainya.
Bukankah itu hanya semakin besar dan menakut-nakuti orang? Tidak, ini lebih besar, dan bisa sama dengan hewan lain, bahkan kekuatan. Binatang buas? Raja Buas tidak mengerti, dan Lin Tian menjelaskan, jika ia berdiri di tepi binatang spiritual, ia bisa menjadi persis seperti hewan lain, seperti berpisah, jadi itulah judulnya. Raja biadab itu berkata, tetapi dia masih tidak mempercayainya. Dia bahkan menatap bagian bawah kuda. Ini kudanya. Apakah itu benar-benar mampu? Lin Tian tahu bahwa Raja Buas itu bias terhadap kuda awan terbang, jadi dia tidak menjelaskan banyak, tetapi tersenyum dan mencibir. Sampai kuda awan terbang tiba-tiba berhenti, dan kemudian berteriak, lihat, aku akan memberitahumu sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang mengerikan. Raja orang biadab berjalan ke depan, tetapi dia bisa melihat bahwa tidak ada apa-apa di depannya dan menatapnya, kamu buta. Ngomong-ngomong, kamu tidak bisa melihatnya. Aku akan menemukan tuanku. Dia tuannya. Kuda Feiyun membenci tahu dan berlari ke Lin Tian. Raja Buas berpikir bahwa kuda awan terbang sedang mempermainkan dirinya sendiri, dan sangat marah sehingga dia berkata, aku benar-benar ingin memberimu pelajaran hari ini. Dia benar. Ada sesuatu di belakangmu. Lin Tian berdiri di sana dengan kerutan di alisnya, dan Raja Buas itu segera merasakan hawa dingin di belakangnya. Lalu dia berkata dengan gelisah, kakak, jangan bercanda.